Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ricky Pasisko dengan NIM 240101052 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Hoiri dengan NIM 240101050. Di sini kami akan membuat tugas video tentang pemanasan global rumah kaca. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi kami. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu yang kami sampaikan. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas hingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita merasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Tahukah teman-teman apa itu pemanasan global? Nah, jadi pemanasan global itu adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap dalam jangka panjang. Penyebab utama pemanasan global adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam, pengunduran hutan, pertanian intensif, serta kegiatan industri dan transportasi. Nah, tahukah teman-teman, suhu global rata-rata bumi telah meningkat secara signifikan sejak era praindustri. Menurut data ilmiah, suhu global telah naik lebih dari 1 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat jika tidak ada tindakan pengurangan emisi secara global. Nah, teman-teman tahu belum apa dampak pemanasan global? Jadi pemanasan global itu merupakan bagian dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Dampak tersebut antara lain kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub dan glacier. Ini mengancam daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan iklim ekstrim, meningkatnya frekuensi badai, kekeringan, banjir, dan gelombang panas. Gangguan ekosistem, spesies tanaman dan hewan kesulitan beradaptasi dengan perubahan suhu menyebabkan kepunahan. Krisis pada pangan dan air, menurunnya hasil pertanian dan akses terhadap air bersih. Dampak kesehatan meningkat, penyakit menular, gangguan pernapasan, dan stroke akibat suhu panas ekstrim. Nah, karena pemanasan global dapat terjadinya perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan terhadap pola iklim global, termasuk perubahan suhu, curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor alami seperti aktivitas gunung berapi dan perubahan orbit bumi. Namun saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca secara berlebihan. Nah teman-teman, mungkin seringkali mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap. Nah, prinsip rumah kaca ini yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu. Nah, terperangkapnya radiasi matahari oleh gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu pertama seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi lalu dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Sebagian diserap oleh gas-gas atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Nah, gas rumah kaca GRK adalah komponen gas di atmosfer yang dapat menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan bumi. Jenis-jenis utama gas rumah kaca antara lain adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Ini adalah penyumbang utama pemanasan global. Dan yang kedua ada metana atau CH4. Ini dihasilkan dari limbah organik peternakan, misalnya dari sistem peternakan sapi dan limbah dari rumah tangga. Dan yang ketiga ada dinitrogen oksida atau N2O yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia dan proses industri. Yang keempat ada gas industri yaitu CFC dan HFC dan lain-lain yang digunakan dalam pendingin dan aerosol serta memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Yang kelima ada uap air atau H2O, gas rumah kaca alami yang meningkat seiring naiknya suhu atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi, dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibat bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang infraradiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi, sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibat gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang merangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sebagai terjadinya kenaikan suhu. Nah, secara fisis, keadaan normal radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah atau T0,4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa. Sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi ini inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya di suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Nah, karena pemanasan global dapat terjadinya perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan terhadap pola iklim global, termasuk perubahan suhu, curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor alami seperti aktivitas gunung berapi dan perubahan orbit bumi. Namun saat ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca secara berlebihan. Nah, dengan adanya perubahan iklim, jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi, adaptasi itu adalah proses upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim agar dampak negatifnya dapat dikurangi. Strategi adaptasi meliputi pertanian tahan iklim, mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan banjir, manajemen air, meningkatkan efisien penggunaan air, pembangunan embung, dan kompensasi sumber air. Pencernaan kota tahan iklim yaitu membangun infrastruktur yang tahan terhadap banjir dan panas ekstrim. Sistem peringatan dini mengembangkan sistem informasi iklim dan peringatan bencana. Nah, selanjutnya ada mitigasi perubahan iklim. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi atau menekan emisi gas rumah kaca agar tidak semakin memperburuk pemanasan global. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama ada transisi energi. Beralih ke energi matahari, angin, dan air yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada penghijauan dan reboisasi, yaitu yang dilakukan dengan menanam pohon kembali di lahan-lahan yang terdegradasi untuk menyerap karbon dioksida. Dan yang ketiga ada transportasi rendah emisi, menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik, dan sepeda. Yang keempat ada pengelolaan sampah, mengurangi pembakaran sampah dan meningkatkan daur ulang. Nah, adapun industri kelapa sawit dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.
industri kelapa sawit adalah sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan wilayah. Namun, industri ini juga menimbulkan tantangan terhadap lingkungan seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Kita lanjut lah. Adapun perspektif ekonomi, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Ribuan masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini, baik sebagai pekerja maupun petani mandiri. Oleh karena itu, berlanjutan sektor ini penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada perspektif sosial. Pengembangan kelapa sawit seringkali bersinggungan dengan masyarakat, adat, dan petani kecil. Dengan pendekatan berkelanjutan, industri ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan yang adil dengan petani plasma, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di sekitar perkebunan. Dan yang selanjutnya ada pelatihan pertanian berkelanjutan bagi petani. Dan yang ketiga, perspektif lingkungan. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, industri kelapa sawit harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO dan RSPO, standar yang memastikan produksi sawit dilakukan secara ramah lingkungan dan sosial. Kedua ada zero deforestation, tidak membuka hutan primer atau lahan gambut untuk perkebunan. Selanjutnya ada pengelolaan limbah, menerapkan teknologi pengelolaan limbah cair dan padat agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, penggunaan energi alternatif, menggunakan biomasa dari limbah kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan penerapan prinsip ini, industri kelapa sawit dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya di bidang energi bersih, pengentasan kemiskinan, dan aksi iklim.